Pada hari ini kami dari Rumpun Bungosu, saya selaku kuasa hukum, pada prinsipnya Rumpun Bungosu bersikuku bahwa lokasi di Desa Dawi-Dawi sesuai plotting BPN tertanggal 4 November 2021 bahwa yang direkomendasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe beserta jajaran oleh Komisi 1 itu keluarlah hasil plotting penunjukan daripada Rumpun Bungosu dan sah bahwa titik koordinat itu sudah benar bahwa itu lokasi dari rumpun berdasarkan warkah, tanah, alasak dan lain-lain, di mana sampai detik ini per 2020 kemarin PBB mereka masih lunas, artinya masih membayar pajak ke negara. Nah, itulah dasar-dasar hukum legalitas ya. Kemudian mereka bersikuku, kemudian saya selaku kuasa hukum diangkat untuk mempertahankan legalitas mereka ini. Nah, ternyata ironisnya lokasi ini tidak pernah ditinggalkan. Hanya kronologi sedikit saya berikan kepada publik, media dan para penegak hukum selama ini bahwa Rumpun Bungosu tidak turun mengklaim atau menyerobot, ya, tidak pernah menyerobot. Kenapa? Karena lokasi mereka resmi dan sah secara hukum perdata. Dalam pidana tidak ada sisi pidana dari Rumpun untuk kemudian dikatakan menyerobot. Kenapa? Karena mereka punya legalitas. Nah, sekarang ada asumsi yang muncul terbaru. Kenapa kami katakan asumsi? Karena sampai detik ini terindikasi 58 sertifikat hasil plotting BPN kemarin ini belum di-clear. Siapa-siapa sebenarnya, dari mana orang-orang ini sebenarnya memiliki sampai bersertifikat tanah-tanah tersebut. Ini sampai sekarang belum clear, sehingga Bungosu masih menduduki lokasi tersebut dan bahkan akan bertahan seterusnya karena memang mereka punya hak. Lokasi ini tidak pernah ditinggalkan, intinya hanya pernah banjir 2000 sampai 2006 sehingga Rumpun ini tidak bisa mengolah sementara, tapi pajak mereka masih jalan. Begitu mereka turun 2007 dan seterusnya untuk mengolah, ternyata sudah dibuat percetakan sawah dan diduduki ternyata sertifikat di atas. Makanya Kepala BPN kemarin pada saat rapat Forkopimda menyampaikan bahwa indikasi itu bertambah lagi menjadi 96. Itulah menjadi ironis hari ini 58 sertifikat pun ini yang clear ini 150 ini 150 hektar ini 2 hektar itu di-clear kemarin bahwa bertambah lagi, muncul lagi sertifikat baru. Nah, ironisnya sampai detik ini Kepala BPN tidak berani mengatakan bahwa sertifikat ini sudah mutlak mereka yang berhak. Beliau hanya menyatakan bahwa sertifikat ini memang dikeluarkan oleh BPN Konawe. Tapi mereka tidak berkesimpulan kemarin, tidak berani menyatakan bahwa pada saat rapat Forkopimda melalui Pak Sekda kemarin, ada Pak Kapolres dan dari Kejari Unaha bahwa sebagai Ketua Kepala BPN tidak berani menyatakan bahwa sertifikat ini adalah sudah sah sebagai pemilik. Tapi mereka membenarkan bahwa terbitnya sertifikat ini dari BPN Konawe. Ya. Ada berapa luasannya yang di? Kalau untuk sesuai plotting penunjukan dari Rumpun Bungosu 150,2 hektar. Itu dikuasai berapa kakak, Pak? Itu terdiri dari sesuai sket Rumpun karena pada tahun 1978 ini pemerintah juga yang membawa Rumpun ini turun di Desa Dawi-Dawi dan cikal bakal Desa Dawi-Dawi dari Rumpun Bungosu lah ini sehingga muncul itu namanya Desa Dawi-Dawi dan ditunjuk saudara Nurul pada saat itu, dan itu sampai sekarang alhamdulillah Desa Dawi-Dawi masih ada dan sudah berkedudukan sebagai Kecamatan Longkeduku. Ini Camat Pabotobi zaman 1978 Pak Haji Almarhum Muljabar, orang tua kita, menurunkan sekitar sesuai sket ini ya, sesuai sket 86 orang. 86 kakak maksudnya dari Rumpun Bungosu, bukan warga Bungosu, bukan Desa Bungosu. Rumpun Bungosu, masing-masing pemilik ada tertera sketnya, data-data yang ini nanti kami sampaikan media supaya lebih berimbang. Nanti di cross check ini hasil plotting, kemudian kronologis 78, kemudian muncul mereka punya PBB tahun 85, IPEDA dulu namanya, sampai sekarang lunas. Hanya perlu dipahami teman-teman media halayak bahwa sampai detik ini yang menjadi ironis, kenapa sampai pajak ya Rumpun Bungosu ini dibayar mantan camat Longkeduku. Setelah banjir itu dibayar oleh mantan camat Longkeduku, dalam hal ini Pak Asnadin. Itu yang kami indikasikan kemarin laporan di Polres Konawe bahwa ada indikasi mafia tanah di Kecamatan Longkeduku, termasuk kerjasama seorang kepala desa namanya Amrin yang menyembunyikan DHKP Kohir, daftar ketetapan wajib pajak. Di situ akan muncul semua tertera. Sampai sekarang ini beliau belum serahkan secara resmi. Itu yang sampai detik ini sehingga masih tabu nama-nama pemilik Bungosu. Nah, ini bukti-bukti pajak ya. Pajak ini di sini bukan kepemilikan. Kita tidak berbicara kepemilikan hari ini. Kita berbicara legalitas. Nah, legalitas penguasaan fisik lokasi itu. Siapa yang duluan? Ya toh? Siapa yang duluan? Kalau sertifikat bisa diterbitkan hari ini. Di atas meja bisa terbit 1000 sertifikat. Tapi ingat, sertifikat bukan segala-galanya di negara ini, itu tidak bisa dibatalkan. Pak, dengan pertemuan tadi Pak dilakukan, apa Bapak tekankan dan harapkan kepada pihak BPN dalam BPN Konawe, Pak? Iya, terima kasih. Kami prinsipnya
menyampaikan kepala BPN Konawe untuk tetap profesional, dalam artian profesional, jangan terlalu mudah untuk menjustis bahwa sertifikat-sertifikat yang menjadi hasil produk BPN Konawe itu yang benar. Ya, kenapa? Supaya tidak menuai konflik horizontal maupun vertikal ini barang. Ini lokasi. Kembalikan duduk persoalan sertifikat-sertifikat itu kalau memang markah penerbitannya tidak jelas, undang-undang memerintahkan BPN 30 hari kalender untuk membatalkan dan mencoret dari buku register. Itu jelas. Kalau tidak merekomendasikan kepada PT UN untuk melakukan putusan supaya BPN tidak dikena sanksi dalam hal ini karena dia punya produk sendiri. Saya kira seperti itu. Harapan kami Kepala BPN Konawe besok dalam pengambilan kebijakan di Forkapinda, sekarang rumpun ini tidak akan mundur selangkah pun ya dari lokasi itu. Saya sebagai kuasa hukum pun akan tetap arif, bijaksana dan tetap juga stay untuk menampingi prinsipal saya 70 yang angkat kuasa di kami dalam posisi untuk penampingan masalah lokasi 150,2 hektar ini. Ini tidak ada isu sara di sini yang dikembangkan, ini murni adalah hak masyarakat Bungoso sesuai warkah yang mereka pegang. Jadi sertifikat-sertifikat itu saya tidak menjustis, tapi kami indikasikan ada sertifikat-sertifikat bodong yang terbit dan diterbitkan di atas lokasi tersebut. Tinggal pengujiannya, kalau BPN jujur, silakan BPN buka. Sampai detik ini bahasanya rahasia negara. Kenapa harus dibungkam kalau itu kemudian sertifikat-sertifikat itu memang tidak jelas. Mereka hanya AJB semua intinya, AJB di situ. Tidak pernah kami temukan di sana bahwa di BPN menunjukkan ada warkah sejarah historis. Orang-orang ini, dan jujur saja orang-orang ini kami tidak tahu sebenarnya dari mana. Bahkan ada yang mengaku bahwa pinjam awalnya, habis itu menjual, dan yang terakhir membeli itulah yang menerbitkan sertifikat. Itulah kami katakan. Ya, 1 hektar memiliki langsung mereka sertifikatnya. Itu banyak bukti-bukti, nanti sebentar teman-teman ambil rekaman-rekaman supaya untuk adakan keseimbangan di pihak-pihak yang bersangkutan. Khusus untuk rumpun Bungoso, kami nyatakan bahwa tidak pernah melakukan penyerobotan, tapi untuk turun mengambil hak mereka, makanya dengan cara pendudukan sampai detik ini. Menunggu Forkapinda besok. Nanti teman-teman media besok silakan meliput, dan apapun terjadi, lokasi yang kosong itu adalah hak paten mutlak yang akan dikuasai, yang bersertifikat itulah akan didiskusikan ke pihak Forkapinda. Itu harapan kami. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.